Sebut 10 tahun era SBY tak pernah ganti cat, Andi Malarangeng ditabok Valdo dan Ferdinand. Ditulis oleh Nia Alif di siwar.com. Halo, berjumpa kembali dengan suara Reta. Tidak aneh rasanya kalau Demokrat bertambah kencang nyinyirannya semenjak periode kedua Jokowi. Mirisnya, bulian yang mereka tujukan ke pemerintah nyatanya seperti menampar muka sendiri. Seperti nyinyiran soal PPKM padahal merekalah yang dulunya provokasi lockdown. Begitu juga dengan isu kudeta partai oleh Muldoko, nyatanya SBY yang mencuri Partai Demokrat dan menjadikannya partai dinasti. Bahkan mengubah akta pendirian dan menuliskan namanya beserta alamat rumah sebagai kontak partai. Ibas juga dengan tak tahu malu mengomentari bansos di lapangan agar jangan sampai dikorupsi. Padahal dirinya kerap disebut di kasus korupsi Hambalan dan lolos karena anak presiden waktu itu. Kini lagi-lagi Demokrat dan dinastinya kembali membuat geger dengan mengomentari cat pesawat. Padahal era Jokowi tak ada anggaran pembelian pesawat baru seperti era SBY. Nyinyiran ini salah satunya datang dari mantan koruptor Andi Malarangeng. Dilansir dari kumparan.com, Andi menyebut selama 10 tahun SBY memakai pesawat bekas Presiden Soeharto dan cat pesawat tetap sama, yakni kuning keemasan tak pernah diganti. Kalau pesawat kan waktu zaman Pak SBY menggunakan pesawat presiden itu yang tinggalannya Pak Harto, tapi itu rasanya nggak pernah ada. Setahu saya nggak pernah ada pengecatan-pengecatan. Selama 10 tahun beliau menggunakan tinggalan dari Pak Soeharto dan tidak pernah diubah catnya atau pakai Garuda, kata Andi kepada Kumparan pada Rabu 3 Agustus kemarin. Tak pelak pernyataan Andi Malarangeng membuat berang banyak pihak yang ternyata lebih mengetahui sejarah sebenarnya. Ferdinand hingga Valdo memberikan beberapa komentar dan sukses menabok Andi. Andi Malarangeng mengatakan di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, pesawat kepresidenan tidak pernah dicat ulang. Ini namanya mengubah sejarah. Indonesia tak punya pesawat kepresidenan era Soeharto hingga 2012. Tulis @Ferdinand Hayam 3. Staf khusus Mensesnek Valdo juga ikut mengomentari dengan menanyakan pesawat era Soeharto mana yang dimaksud. Karena sebelum SBY, pesawat kepresidenan diketahui hanya menyewa dan membutuhkan anggaran besar. Seperti diberitakan oleh kumparan.com, Valdo menegaskan memang tak pernah ada anggaran pengecatan pada kepemimpinan presiden sebelumnya. Namun ia melemparkan kritik karena pengadaan pesawat kepresidenan Boeing 737-800 BBJ-2 atau Boeing Business Jet 2 justru dilakukan saat kepemimpinan SBY. Ya, memang tidak ada budget cat pesawat 2 miliar rupiah di pemerintahan sebelumnya. Tapi beli pesawat kepresidenan BBJ-2 820 miliar ada. Selain itu, pemerintah sebelumnya juga sewa pesawat Garuda yang banyak habiskan anggaran, ujar Valdo Kamis 5 Agustus. Lalu, ia menagih bukti bahwa SBY pernah memakai pesawat bekas Presiden Soeharto yang disebut berwarna kuning keemasan dan tidak pernah diganti catnya. Apa ya Presiden SBY pernah pakai pesawat peninggalan Presiden Soeharto yang ada kuning keemasan itu? Ini yang catatannya belum ketemu. Mungkin Om Andi bisa jelaskan ke publik. Jelas Ketua DPW PSI Sumbar ini. Kami harap tidak ada upaya memanas-manasi publik dengan sesuatu yang tidak ada buktinya. Pesawat itu sudah lama terkenal jadi pesawat Wapres. Pesawat itu sudah lama terkenal jadi pesawat Wapres sejak zaman Pak JK sampai Pak Budiono. Silahkan Om Andi tanya ke Wapres JK atau Silahkan Om Andi tanya Pak Wapres JK atau Budiono. Kapan Pak SBY pakai itu? Biar publik tahu. Valdo. Lebih lanjut, Valdo menegaskan pengecatan pesawat menjadi merah ini sudah sesuai prosedur. Selain itu, perawatan pesawat juga menggunakan belanja dalam negeri, sehingga diharapkan bisa menggerakkan sektor perekonomian yang sedang babak belur. Kalau krisis begini, belanja pemerintah justru perlu didorong. Sektor swasta lagi teriak. Bisa makin banyak PHK kalau belanja dalam negeri dipolitisir terus. Kalau beli pesawat 820 miliar rupiah, kan itu dulu belanja luar negeri. Di sini agak berbeda konteksnya. Tutup Valdo. Pernyataan Valdo ini tidak hanya sukses menabok Andi Malarangeng dan Demokrat, tapi juga membongkar borok SBY yang doyan impor dengan menggunakan anggaran negara, termasuk viral menantunya Andi Sapohan yang ketahuan belanja tas Chanel dan berbagai barang mewah di Paris pasca AHY kalah pilkada. Video yang ketahuan dari Instagram Story tersebut kini viral di media sosial, menunjukkan betapa nakalnya mereka hingga menghindar pajak dengan membungkus ulangi
Video yang ketahuan dari Instagram Story tersebut kini viral di media sosial, menunjukkan betapa nakalnya mereka hingga menghindari pajak dengan membungkus barang belanjaan dengan tas besar. Tentu harusnya rakyat yang cerdas tak akan mau lagi dibodohi oleh Demokrat versi AHY beserta dedengkotnya. Hambalang yang mangkrak sudah jadi saksi sejarah warisan zaman SBY. Jangan sampai anak turunannya memimpin negeri dan menambah banyak catatan bangunan mangkrak. Kita yang waras, mana pemimpin sejati dan hanya modal janji dan nyinyir. Semoga sosok pengganti Jokowi nanti bisa meniru kesederhanaan dan juga totalitasnya dalam bekerja. Begitulah kura-kura. Ketika foto politisi lebih besar dari atlet Olimpiade, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Banyak orang mengucapkan selamat pada Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Bahkan politisi, anggota DPR, dan partai politik seperti mendapat panggung untuk pasang foto besar-besar, seperti masa kampanye dulu. Entah siapa yang memulai, namun pada intinya, banyak politisi melakukan hal yang sama, pasang foto lebih besar dari Greysia Poli dan Apriani. Apakah ini adalah naluri para politisi kita yang menang dan menjabat karena baliho dan terus bergantung pada baliho sepanjang hidupnya? Sehingga setiap ada momen bersejarah, mereka selalu gatal untuk pasang foto dirinya sendiri. Ataukah sebenarnya editor dari para politisi ini sebenarnya satu kelompok, sehingga rame-rame edit foto dengan format yang sama? Terus terang, saya nggak paham kenapa mereka yang tidak ikut campur, tidak berkontribusi apa-apa terhadap badminton Indonesia, begitu pedenya pasang foto diri bersama Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Andai mereka kenal dengan Greysia atau Apriani, pernah beri bantuan atau apresiasi, mungkin itu masih masuk akal. Tapi kalau seperti Ibas dan AHY ikut pasang foto yang lebih besar dari peraih medali emas, itu maksudnya apa? Malah PB Jaya Raya, klub tempat Greysia Poli dan Apriani tak sempat segitunya. Nggak narsis. Apresiasi PB Jaya Raya jelas lebih konkret. Ucapan selamat disampaikan dengan hadiah bonus spesial. Dulu, Markis Kido dan Hendrawan yang meraih emas di Olimpiade Beijing 2008 dihadiahi rumah. Ya maklumlah, PB Jaya Raya ini kan di bawah Ciputra, perusahaan properti yang rumahnya mewah dan mahal. Tapi meski sudah diberi rumah, di dalamnya nggak ada foto atau baliho pimpinan Ciputra. Sekali lagi, nggak narsis kayak orang-orang yang nggak memberikan apa-apa dan nggak berjasa apa-apa pada Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Tapi mungkin memang seperti inilah psikologi dasar kesuksesan, selalu ada yang mau numpang tenar. Itu sama seperti saat kita sedang berjaya, kaya atau berprestasi. Banyak orang yang mengaku saudara, mengaku kenal dan sebagainya. Padahal aslinya kita tidak pernah tahu siapa mereka. Badminton yang sudah dikelola secara bagus dan profesional kini coba ditarik-tarik oleh politisi. Mungkin karena mereka tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan sehingga harus menumpang pada kemenangan ganda putri badminton Indonesia. Padahal kalau mereka punya tim komunikasi yang bagus, mestinya mereka akan mengucapkan selamat kepada Anthony Ginting yang berhasil meraih medali perunggu. Anthony Ginting juga berjuang menunjukkan permainan yang bagus. Perunggu juga prestasi. Maka ketika euforia masyarakat terfokus pada Greysia Poli dan Apriani, mestinya partai politik mengambil peran untuk mengapresiasi yang terlupakan. Bukan malah kayak sekarang, ikut mengucapkan selamat pada Greysia dan Apriani, tapi dengan format yang lebih elit, pakai banner editan dan foto yang lebih besar dari atletnya. Sebagai rakyat biasa, saya nggak peduli sama gelar dan partainya, karena itu nggak penting sama sekali. Dan tidak ada hubungannya juga antara medali emas dan partai politik. Dan mohon maaf jadi merasa alergi dengan sikap beberapa partai dan kadernya. Karena kalau ucapan selamat saja bisa mereka korupsi dan kuasai, apalagi kalau uang, mungkin akan lebih parah lagi. Jatah untuk rakyat bisa jadi sekecil foto Greysia dan Apriani, sementara untuk pejabatnya juga sebesar ukuran fotonya. Tapi ya begitulah politisi kita. Sampai di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ciputra Group yang telah berhasil melahirkan atlet berprestasi seperti Greysia Poli dan Apriani. Terima kasih juga kepada Jarum Group yang telah menghasilkan banyak atlet berkualitas, membuat lingkungan kompetisi badminton jadi sangat sehat di Indonesia. Semoga tetap konsisten dan terus bersemangat menyiapkan generasi penerus selanjutnya. Sementara untuk politisi kita, terserah kalian saja. Kalau emang muka tembok dan gak tahu malu, silahkan lanjutkan perjuangan kalian.
Tapi kalau membaca tulisan ini lalu merasa malu, ya silahkan beri hadiah kepada Gracia dan Apriani sebagai kompensasi numpang pansos atas keberhasilan mereka. Karena di mana-mana yang namanya numpang itu bayar, numpang parkir aja bayar. Masa numpang foto sama peraih medali emas maunya gratisan? Begitulah